Ke rumah Pak Markum bareng si Madun. Assalamualaikum, Pildun. Media Malaysia, ini tidak masuk akal. Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Media-media Malaysia pun dibuat panas dingin. Beberapa di antaranya bahkan terang-terangan menyatakan rasa tidak percaya mereka atas laju timnas Indonesia. Salah satu media Harimau Pos menulis, ini tidak masuk akal. Indonesia yang tidak punya pemain naturalisasi justru mampu mengalahkan Korea dan Yaman. Apakah mereka akan lolos ke Piala Dunia? Sementara itu, publik Malaysia di media sosial ramai-ramai meminta maaf dan mengaku salah telah meremehkan Indonesia. Di platform seperti Twitter dan TikTok, tagar Respect Indonesia dan Garuda Muda mulai trending. Netizen Malaysia bahkan memohon agar hubungan antar fans bisa membaik dan mulai mendukung sepak bola ASEAN bersama. Strategi Nova Arianto yang disebut Revolusi Garuda. Di balik kesuksesan luar biasa ini, nama pelatih Nova Arianto pun mulai dielu-elukan. Strategi yang diterapkannya disebut sebagai Novalution, singkatan dari Nova Revolution. Nova berhasil membentuk tim dengan mental baja, disiplin tinggi, dan kerjasama solid, meskipun pemain-pemain yang ia miliki bukan dari kalangan elit atau pemain keturunan. Nova sendiri dalam konferensi pers mengatakan, kami tidak datang ke sini untuk jalan-jalan. Kami ingin membuktikan bahwa sepak bola Indonesia bisa bersaing dengan negara manapun tanpa harus bergantung pada status atau darah. Yang penting adalah kerja keras, hati, dan komitmen. Bisa lolos ke Piala Dunia? Simak skenarionya. Dengan 2 kemenangan atas Korea dan Yaman, Indonesia kini hanya butuh hasil imbang pada laga terakhir di grup untuk memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Bahkan jika berhasil melangkah ke semifinal, peluang untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 terbuka lebar. Skenario ini membuat banyak pihak di Asia Tenggara merasa panas, khususnya Malaysia. Pasalnya, jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, maka dominasi mereka di kawasan ASEAN benar-benar tak terbantahkan. Beberapa analis sepak bola dari Thailand dan Vietnam pun ikut angkat suara. Kita tidak bisa lagi memandang sebelah mata Indonesia. Apa yang dilakukan Nova Arianto adalah bentuk dari revolusi sepak bola muda. Mereka akan menjadi kekuatan baru di Asia, ujar Nguyen Trong Ho, analis sepak bola Vietnam. Ini baru Garuda sejati. Apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia U17 saat ini adalah refleksi dari semangat sejati Garuda. Pantang menyerah, berjuang dengan hati, dan membungkam keraguan dengan aksi nyata. Malaysia, yang dulu bersorak saat Indonesia kalah, kini harus mengakui kehebatan sang rival. Dan untuk kalian yang masih ragu dengan masa depan sepak bola Indonesia, lihatlah anak-anak muda kita ini. Mereka tidak hanya bermain untuk menang, tetapi juga mengangkat nama bangsa di mata dunia. Dari sini kita tahu, masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan yang tepat. Kita doakan timnas Indonesia U17 terus melaju, membawa nama harum bangsa, dan tentu saja lolos ke Piala Dunia U19. Hasil pertandingan Indonesia vs Yaman. Pesta gol, Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U19. Timnas Indonesia U19 memastikan satu tempat di ajang bergengsi Piala Dunia U19 2025 di Qatar. Usai memetik kemenangan meyakinkan atas yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi yang udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Kesuksesan timnas U17 cukup membanggakan para fans. Tentu saja ini tidak mudah apa yang dilakukan oleh pelatih dan timnya. Dan juga kerja keras para pemain timnas Indonesia. Kesuksesan Indonesia tak hanya ditunjukkan di level usia muda. Tim senior pun juga sedang berjuang untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Nah, oke teman-teman ya, kita di sini tentu saja sangat merasa bangga dan merasa puas sekali ya, kita sebagai pencinta timnas Indonesia ketika melihat gol yang cukup sangat indah ini teman-teman ya. Ini cukup sangat luar biasa dan sangat memanjakan mata para pencinta timnas Indonesia. Nah oke teman-teman ya, langsung saja kita mau mereaksi sebuah video dari para pencinta timnas Indonesia. Dan komentar-komentar mereka ini cukup menarik sekali ya ketika timnas Indonesia U17 mampu mengalahkan Korea Selatan dan mampu mengalahkan tim dari Yaman. Oke ya, langsung saja kita simak videonya bersama-sama.
Diejek sama negara tetangga pendek. Timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia 2025. Enggak, kalian gak salah denger. Awalnya timnas U17 kita tuh sempat dinyinyirin sama media sebelah. Pas AFC ngerilis data tinggi badan rata-rata dari pemain U17 Piala Asia 2025. Padahal tinggi doang bukan berarti akan selalu menang cuy. Gak pakai banyak bacot, timnas Indonesia langsung buktikan kalau Garuda Muda itu bisa terbang menuju Piala Dunia, langsung lolos di kualifikasi. Bahkan faktanya nih, timnas Indonesia jadi yang pertama di Asia Tenggara yang lolos duluan ke Piala Dunia 2025. Yang mana di Asia sendiri tuh masih baru ada 4, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Dan menariknya, Coach Nova Arianto tuh juga menjadi pelatih pertama yang berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Jadi udah bukan jalur tuan rumah tapi kualifikasi bos. Makanya buruan ketik 1 kalau kalian bangga sama timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah timnas Indonesia dengan perkasanya mengalahkan Yaman dengan skor sangat telak 4-1. Gol-gol diciptakan oleh Zahabi Goli, Alberto, dan 2 gol diciptakan oleh Evandra Florasta. Dengan begitu Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U17 dan juga resmi menjadi salah satu kontestan di Piala Dunia U17 di Qatar tahun ini. Alhamdulillah guys, kita lolos untuk pertama kalinya lewat jalur kualifikasi. Congrats Coach Nova, congrats Putu Panji dan kawan-kawan. Kemenangan ini harus kita syukuri dan semoga menular ke abang-abangnya di timnas senior nanti. Gimana guys komentarnya? Sikat! Timnas U17 Indonesia ciptakan sejarah. Ibaratnya sekali mendayung 2-3 pulau langsung terlampaui. Kalau ini Coach Nova melakukan sekali mendayung 2-3 pandit bisa bingung. Apalagi pandit yang sering cari panggung. Lah kok prestasi U17 bisa begini? Lah Coach Nova yang terlalu STY sentris kok mainnya begini? Ternyata lawan Korea bisa menang. Lawan Yaman kemarin ngamuk kegulung 4-1. Waduh, sejarah tercipta. Padahal 2 tahun lalu timnas U17 kita main di Piala Dunia dinyinyirin karena katanya itu mah main karena tuan rumah. Itu pemberian giveaway bukan lewat jalur kualifikasi. Tapi tahun ini U17 di bawah asuhan Coach Nova bisa membuktikan bahwa Piala Dunia U17 itu merupakan perjuangan bukan pemberian. Beberapa komentar dari para netizen yang beliau itu selalu ya mengamati pertandingan sepak bola timnas Indonesia. Ini cukup menarik teman-teman ya. Nah ini juga ada sebuah berita yang cukup menarik ya. Kata media Vietnam soal Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025 singgung pemain naturalisasi teman-teman ya. Nah, beberapa media Vietnam memberitakan lolosnya tim Indonesia ke Piala Dunia U17 di Qatar. Nah, pasukan Garuda Muda memastikan satu tempat di ajang 2 tahunan tersebut setelah menaklukkan Yaman dengan skor 4-1 di laga kedua Grup C Piala Asia U17 2025. Nah, laga kedua negara digelar di Abdullah Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Senin 7/4/2025 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Nah, Indonesia melaju ke Piala Dunia U17 karena Piala Asia U17 tahun ini dijadikan Konferensi Sepak Bola Asia atau AFC sebagai kualifikasi. Secara regulasi AFC, tim yang menduduki peringkat 1 dan 2 di masing-masing grup lolos ke Piala Dunia U17. Nah, Indonesia sendiri dipastikan mengunci posisi teratas setelah mengalahkan Korea Selatan 1-0 dan Yaman 4-0. Dan saat bertemu Yaman, Indonesia unggul lebih dahulu di babak pertama dengan skor 2-0 lewat gol Zahabi Goli pada menit 15 dan Alberto pada menit 25. Nah, anak asuh pelatih Nova Arianto tersebut kembali mencetak gol. Ya, mencetak 2 gol di babak kedua lewat aksi Evandra ya pada menit Evandra Florasta pada menit 87 dan
Nah, sementara itu Yaman hanya bisa mencetak 1 gol lewat Muhammad Al-Garas pada menit 52 lewat titik putih. Jadi skor Indonesia vs Yaman kedudukannya menjadi 4-1, berakhirlah sebuah laga Indonesia memegang sebuah kemenangan. Dan lalu bagaimana tanggapan media Vietnam soal Indonesia lolos ke Piala Dunia? Nah, oke teman-teman ya. Nah, ini apa bacaan ya? 2-3 menyinggung materi skuad Indonesia di Piala Asia U17 yang mampu mengantarkan Merah Putih ke Piala Dunia U17. Menurut media tersebut, sebagian pendukung Indonesia merasa bangga. Bukan sebagian, memang keseluruhannya ya, merasa bangga ya. Karena negara kita, negara Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U17 tanpa menaturalisasi banyak pemain. Hal tersebut berbeda dengan timnas senior yang mayoritas pemainnya merupakan hasil naturalisasi. Berbeda dengan tim ya nasional, ini menurut media Vietnam teman-teman ya. Berbeda dengan tim nasional senior, tim Indonesia U17 hampir seluruhnya menggunakan pemain asli secara spesifik ya. Dalam daftar 25 nama yang dibawa pelatih Nova Arianto ke Piala AFC U17 2025, hanya ada 1 pemain naturalisasi ya, ditulis oleh media Vietnam dalam pemberitaannya Selasa 8/4/2025. Nah, oke teman-teman ya, itulah tadi video-video yang cukup menarik ya dari para netizen yang cukup kritis ketika melihat pertandingan timnas Indonesia. Dan bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya? Kita cukup bangga, doa-doa kita semuanya dari rakyat Indonesia, dari fans timnas Indonesia, akhirnya membawa timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U17. Tetap semangat, tetap dukung timnas U17. Mohon maaf kalau ada salah kata. Salam persatuan, salam persahabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.